Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi ya dengan saya di Kalamasa Fishing ya, Fishing Energy. Oke, masih kita casting tomannya atau casting gabusnya libur dulu. Dan kali ini saya mau bahas soal leader ya masih. Leader ini ada bekasnya cabutan dari sini karena leader saya lagi habis masih. Jadi saya pakai contoh ini aja. Jadi banyak pertanyaan ya kemarin, kenapa casting toman dan gabus nggak pakai leader masih. Nah ini saya jawab di sini ya. Jadi gini masih, langsung aja videonya, nggak usah basa-basi, biar videonya nggak terlalu panjang dan biar singkat aja masih. Oke masih, saya mau jelasin ini dulu. Senar apa kok senar ya, PE jabrik ya. Ini kalau beli PE jabrik yang 300 meter ya, ini bonus leader ya, leader samar yang 30 lb masih. Ini 30 lb seperti ini. Nah ini ada, dan ada ini masih. Nah fluorokarbon ya, ekstra fluorokarbon samar. Nah ini. Jadi gini masih, saya mau jelasin kenapa saya nggak pakai leader ya. Jadi saya bahas dulu, leader itu ada dua tipe masih. Nah ini yang fluorokarbon. Nah ini fluorokarbon, jenisnya seperti ini. Fluorokarbon ini warnanya agak butek masih. Nah yang kedua itu shock leader ya. Apa perbedaannya antara shock leader dan leader fluorokarbon dengan teknologi fluorokarbon? Nah ini saya pegang yang fluorokarbon ya masih. Fluorokarbon tuh lebih kaku masih, lebih kaku, dan dia nggak lentur, dia kurang lentur. Nah kalau shock ya, yang shock ya, kita bahas yang shock. Kalau yang shock itu, shock leader itu dia lentur masih. Namanya juga shock, shock itu kan peredam, jadi dia lentur. Nah sekarang bahas fungsinya. Kita bahas yang ini dulu, fluorokarbon. Fluorokarbon ini bagusnya untuk mancing apa masih? Nah ini saya jawab, fluorokarbon itu biasanya untuk casting toman dan gabus dengan spot-spot yang banyak rumputnya atau banyak semaknya. Nah itu bagus pakai fluorokarbon ini masih, karena fluorokarbon ini tahan gesek masih, dan juga sering dipakai mancing di laut dengan teknik jigging. Ini karena apa namanya, lebih kaku, dan kalau di air ini untuk menyamarkan umpan tuh lebih bagus. Nah seperti itu masih. Jadi fungsinya leader ini pertama untuk peredam agar PE nya nggak mudah putus, dan yang kedua adalah untuk menyamarkan umpan biar umpannya tuh lebih kelihatan nyata dan realistis ya mas ya. Waktu umpannya itu ditarik dan actionnya tuh, geol-geolnya tuh lebih bagus dan lebih tersamarkan, dan seperti umpan asli atau ikan hidup asli gitu masih. Dan kita bahas yang shock ya, shock leader. Kebetulan saya shock leadernya lagi habis, jadi stoknya cuma ini aja masih. Jadi shock leader ini bagusnya untuk mancing apa? Nah shock leader ini bagusnya untuk mancing hampala. Nah itu bagus karena apa? Hampala itu kan kayak nila masih, kayak ikan-ikan nila, kayak ikan-ikan jelawat itu kan. Jadi mulutnya itu lebih mudah robek. Kalau udah mudah robek itu jadi pakainya yang shock leader masih, karena apa? Lentur. Jadi waktu ditarik itu leadernya itu ikut agak mulur masih, jadi lentur. Jadi hook itu di mulut ikan tuh nggak nyobek mulut ikannya masih, beda dengan toman ya mas ya. Kalau toman
Itu kenapa harus pakai leader yang kaku kayak gini, karena toman tuh nggak bisa buat main-main mas. Sekali hook up kita harus kencang terus, hook up harus kencang terus. Kalau kita kendor sedikit atau kita lengah kendor itu biasanya gampang mocel mas. Itulah toman tuh harus kencang terus, karena kepalanya tuh tulang semua mas, beda sama ikan lainnya ya. Dan pertanyaannya misal ada, shock leader itu bagus nggak buat casting kocolan atau gabus? Bagus saja masih bisa untuk kocolan dan gabus-gabus itu masih bisa. Tapi saran saya kalau untuk pakai leader yang ini masih leader fluorokarbon nih, kalau untuk casting toman, nah minimal ini masih 30 lb ini minimal sudah. Kalau mau bagus pakai 40 sama 50 lb. Jadi gini pertanyaannya kemarin, saya mau jelaskan kenapa mas kok nggak pakai leader. Nah ini saya kasih tahu biar nggak salah paham ya mas ya. Jadi joran saya ini yang sering saya pakai itu kan UL masih UL dari merek Daido, yaitu Emperor Gen 3. Jadi UL itu kan lentur masih, jadi lentur UL itu beda sama ini masih. Nah ini kan 715, jadi kaku 715 nih. Ini 715 ya, ini joran 715, jadi kaku masih. Jadi saya kalau pakai joran UL itu saya nggak pakai leader. Kenapa? Jorannya itu sudah lentur, jadi sudah bisa PE itu sudah bisa teredam, jorannya itu yang meredam. Jadi waktu saya tarik itu otomatis dia akan lentur masih, lentur banget itu, dia lentur. Jadi ibaratnya itu udah ada leadernya, jadi lentur gitu. Beda dengan joran yang ini. Kalau joran yang ini harus lebih baik pakai leader masih. Kenapa? Joran ini kaku, sedangkan PE itu nggak bisa kayak senar-senar nilon. Kalau senar nilon itu kalau ditarik ada yang mulur masih. Nah kalau PE itu nggak mulur masih, PE itu nggak mulur. Jadi kalau disintak keras itu kadang diiketannya langsung putus masih. Diiketannya itu di bagian snapnya tuh bisa langsung putus kalau disintak yang keras. Nah jadi seperti itu masih. Makanya saya nggak pakai leader itu karena ada alasan sendiri. Joran saya UL udah lentur, UL solid, jadi udah lentur ya masih ya. Jadi seperti itu. Semoga masih pada paham ya. Kalau ada pertanyaan lain saya jawab di komentar ya mas ya. Jadi seperti itu. Jadi fungsi leader itu adalah untuk meredam dan untuk menyamarkan umpan. Oke mas ya. Dan kapan kita harus pakai leader? Nah tergantung jorannya mas ya. Dan tergantung selera. Biasanya angler tuh kayak gitu, pemancing-pemancing tuh ada yang casting itu kenapa nggak pakai leader, karena selera juga ada gitu. Jadi kita nggak harus maksa harus pakai leader tuh, enggak, tergantung jorannya dan tergantung targetnya, ikannya itu ikan apa. Terima kasih masih, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya di Kalamasa Fishing Energy. Oke masih, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.